Baik, pertama-tama mari kita mengaturkan pangastungkara panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebelumnya izinkan saya dan adik saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Nadia Wedasari Utami, presensi 15 dengan NIM 23110311054. Saya dari kelas A1 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Subriwo Denpasar. Dan adik saya, perkenalkan, nama saya Nikoma Maulani Baskara, kelas 6 dari SD Negeri 3 Guang. Nah iya, jadi di sebelah saya adalah adik saya. Dia merupakan siswa kelas 6 SD yang bersekolah di SD Negeri 3 Guang. Nah, apakah Ola sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Sudah. Sudah. Nah, sebelumnya di sini saya telah menyiapkan beberapa media ajar. Nah, yang pertama, media ajar saya berupa PowerPoint yang dimana di dalamnya terdapat materi mengenai bab 4 yang saya ambil langsung dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 6 SD. Nah, kemudian di belakang saya juga telah menyiapkan peta konsep, yang mana peta konsep ini ada 3, yaitu dari topik A, topik B, dan juga topik C. Nah, kemudian saya juga menyiapkan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, yang mana LKPD ini akan saya bagikan nanti kepada Ola dan akan dijawab oleh Ola sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, baik, jika Ola sudah siap, mari kita langsung ke materi. Nah, di sini kita akan membahas materi bab 4, ya Ola. Mengenai apa? Indonesia Dan masyarakat dunia. Ya, jadi materi bab 4 yaitu Indonesia dan masyarakat dunia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita nih Ola pada pagi hari ini yang akan kakak sampaikan terlebih dahulu. Nah, tujuannya yaitu yang pertama agar Ola dapat menjelaskan bentuk interaksi antar negara di dunia sebagai bentuk perkembangan globalisasi. Nah, kemudian yang kedua, agar nanti Ola dapat menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama dunia untuk menghadapi tantangan global nih. Nah, yang ketiga yaitu agar nantinya Ola dapat memahami dan menjaga kelestarian budaya Indonesia. Nah, seperti itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Ola. Nah, adapun pokok pembahasan pada bab 4 ini. Yang pertama mengenai topik A yaitu apa Ola? Hubungan antar negara. Kemudian topik B yaitu kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Dan topik C? Warisan budaya Indonesia yang mendunia. Iya benar, jadi ada 3 topik utama. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu topik A mengenai hubungan antar negara. Nah, bisa Ola lihat di peta konsep nih. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada Ola, mengapa sih setiap negara itu perlu melakukan kerjasama dengan negara lainnya? Karena dia untuk memenuhi kebutuhan negara. Iya, negaranya ya. Jadi kakak kasih tahu sedikit ya. Nah, negara-negara itu perlu melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lainnya karena dia memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang berbeda-beda lah. Nah, sehingga dia perlu melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhannya di suatu negara tersebut. Nah, seperti itu ya lah. Nah, dari kerjasama tersebut lalu terjadilah apa? Globalisasi. Iya, terjadilah globalisasi. Nah, di mana kakak mau tanya nih sama Ola, globalisasi itu apa sih Ola? Perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Ya, jadi globalisasi itu adalah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Nah, di mana globalisasi ini diambil 2 kata Ola. Yang pertama dari kata global dan sasi. Di mana kata global ini berarti mendunia dan sasi berarti proses perubahan. Iya, jadi sasi merupakan proses perubahan. Nah, maka dari itu globalisasi ini adalah proses perubahan yang terjadi yang meliputi seluruh dunia. Seperti itu ya lah. Nah, di mana globalisasi ini adapun faktor penyebabnya, yaitu yang pertama apa lah? Pengembangan teknologi dan komunikasi. Iya, yang pertama karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi, di mana teknologi dan komunikasi pada saat ini sudah modern Ola, sudah tidak tergantung pada jarak geografisnya.
Nah, kemudian yang kedua apa? Kehadiran perusahaan multinasional. Nah, yang kedua yaitu kehadiran perusahaan multinasional, di mana banyaknya perusahaan-perusahaan dunia yang berada di banyak negara lah. Misalnya nih, perusahaan otomotif. Dia itu menaruh perusahaannya di suatu negara, kemudian merakitnya di negara Indonesia, seperti itu contohnya ya. Nah, kemudian dia juga mempunyai kantor penyebaran di berbagai wilayah atau di berbagai negara di dunia, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu Kemudahan sarana transportasi. iya benar. Jadi yang ketiga, faktor penyebab globalisasi yaitu karena sudah adanya kemudahan sarana dan transportasi, di mana pada masa sekarang ini sudah gampang untuk berpindah dari negara satu ke negara lainnya. Nah, seperti itu. Nah, dari ketiga faktor penyebab globalisasi itu, sekarang kita akan membahas nih, atau dia juga bisa menyebabkan perdagangan antar Negara. Nah, jadi perdagangan antar negara ini ada dua istilah lah. Yang pertama ada apa? Ekspor dan Impor. impor. Nah, apakah Ola masih ingat apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Iya, benar. Nah, Ola lihat di peta konsep ini ya. Nah, contohnya Indonesia memiliki apa saja? Kopi, udang, minyak, kelapa sawit, dan kakao. Kemudian negara Cina memiliki. Elektronik, sepatu, pakaian, kendaraan bermotor. Nah, tadi benar yang dikatakan Ola bahwa ekspor itu merupakan suatu bentuk penjualan atau pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, Indonesia memiliki kopi, udang, minyak, kelapa sawit, dan kakao yang kemudian dikirim ke luar negeri, yaitu ke Cina. Nah, kemudian adapun impor. Impor apa Ola? Impor adalah pembelian atau pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Iya benar, jadi impor sebaliknya Ola. Nah, misalnya Indonesia tidak memiliki barang elektronik nih, dia mengimpor barang elektronik dari negara Cina ke Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan impor, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan adanya dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi Ola. Nah, bisa Ola baca? Coba baca sedikit dampak positifnya. Semakin dinamisnya sistem komunikasi dan transportasi manusia, Yang kedua, menambah jumlah lapangan pekerjaan, dan yang ketiga, meningkatkan toleransi dan empati antar penduduk dunia. iya benar. Jadi itulah dampak positif dari adanya globalisasi Ola. Nah, selanjutnya ada dampak negatifnya. Apa saja Ola? Lunturnya nilai-nilai dan tradisi lama, Kemudian, mendorong eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, dan yang ketiga, berubahnya gaya hidup masyarakat mengikuti tren budaya lokal. iya benar. Jadi itulah dampak positif dan negatif globalisasi. Ya. Nah, selanjutnya, nah adapun contoh globalisasi nih dalam bidang apa saja lah? Bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan juga bidang pendidikan. Nah, coba Ola sebutkan dalam bidang ekonomi, apa saja? Membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank, Iya benar, contohnya yaitu membeli barang dengan menggunakan kartu kredit atau rekening bank. Nah, kemudian Ola juga bisa nih berbelanja secara online ya. Sekarang soalnya sudah banyak platform-platform media sosial yang menyediakan toko online seperti itu. Nah, kemudian dalam bidang sosial budaya, apa Ola? kebudayaan asing lebih mudah masuk dan diterima di dalam negeri. Iya benar. Selain itu apa lagi? Penggunaan. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional menjadi penting. Ya, nah selain itu juga adanya gaya hidup yang lebih modern ya, karena adanya perkembangan globalisasi. Nah, selanjutnya dalam bidang politik yaitu apa Ola? Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Nah, kemudian apa lagi? Partisipasi aktif dalam politik internasional untuk mencapai perdamaian dunia. Nah, dan yang terakhir apa itu? Terbentuknya organisasi internasional. Iya benar, jadi itulah contoh globalisasi dalam bidang politik. Nah, selanjutnya dalam bidang pendidikan apa saja? Pertukaran pelajar, Iya, adanya pertukaran pelajar. Yang kedua,
Kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Nah, ya, yang kedua yaitu ada kemudahan mengakses internet untuk menunjang kegiatan belajar. Dan yang terakhir yaitu belajar dan mengajar berbasis teknologi. Nah, contohnya sekarang kita sudah belajar menggunakan laptop, ya, sudah tidak menggunakan buku ya. Nah, tapi masih bisa diakses melalui internet seperti itu. Nah, jadi itulah topik A mengenai hubungan antar negara Ola. Nah, apakah ada yang ingin Ola tanyakan nih mengenai topik A ini? Tidak. Apakah Ola sudah memahaminya? Sudah. Nah, karena Ola sudah paham nih mengenai topik A yang kita bahas tadi, di sini kakak ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan dijawab oleh Ola. Nah, bisa Ola jawab ya. Isikan nama dan kelas terlebih dahulu. Ya. Nah, coba Ola baca dengan keras nomor 1 soalnya. Sebutkan contoh barang ekspor dan impor dari Indonesia. Ya, apa saja barang ekspornya tadi? Kelapa sawit, minyak. Bisa dilihat di belakang. Ada kelapa sawit, ada kopi, ada udang ya. Ayo ditulis ekspor. Nah, baik, di sini Ola sudah selesai nih menjawab LKPD dari topik A. Nah, di mana di sini kakak lihat Ola sudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kakak buat dalam LKPD ini. Ya, walaupun masih dibantu tadi ya. Nah, jadi dapat kakak simpulkan pada topik A ini Ola sudah dapat memahami nih materi yang kita bahas tadi mengenai hubungan antar negara. Ya, nah kita beri apresiasi dulu. Nah, baik, selanjutnya karena Ola sudah selesai menjawab LKPD dan dapat memahami materi topik A, di sini kakak akan lanjut membahas materi topik B, yaitu mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mengganti peta konsep yang ada di belakang saya. Ola bisa bantu kakak? Nah, selanjutnya kita akan bahas topik B lah. Apa topik B-nya? Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Iya, benar. Jadi, Indonesia, jadi di sini kakak mempunyai 3 topik utama nih pada topik B ini, yaitu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama internasional dan apa yang dapat kita lakukan untuk ikut menghadapi permasalahan global. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi wilayah Nusantara ini sudah terlibat perkembangan kerjasama dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, pada masa kerajaan banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa Indonesia telah bekerja sama dalam bidang perdagangan, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang budaya serta keagamaan. Nah, dengan negara lain seperti Tiongkok dan India. Nah, keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia terus berlanjut hingga masa kemerdekaan Indonesia dengan melakukan atau melalui politik luar negeri bebas aktif. Nah, kakak mau tanya nih, menurut Ola apa sih yang dimaksud dengan politik bebas aktif ini? Dia bagaimana? Seperti namanya, dia Bebas iya, bebas dalam dan tidak memihak pihak lain. Iya, jadi kakak jelasin sedikit ya. Jadi politik bebas aktif itu Indonesia itu tidak memihak satu blok atau dia tidak memihak satu pihak saja, tetapi dia juga ikut aktif dalam menjaga perdamaian dunia lah. Nah, salah satu contoh keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia adalah ketika Indonesia bersama negara-negara tetangga, dia mendirikan apa lah? ASEAN. Ya, bisa lo lihat di peta konsep ASEAN. Kepanjangan ASEAN apalah? Association of Southeast
ASEAN Nation. Ya benar, jadi ASEAN itu merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat negara-negara Asia Tenggara. Nah, ada berapa anggota ASEAN lah? Ada apa saja? Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam. Iya, jadi ada 10 anggota ASEAN ya. Nah, jadi selain Indonesia masuk ke dalam organisasi Asia Tenggara, dia juga terlibat dalam organisasi dunia, yaitu dalam UN atau United Nation ya, maaf. Nah, atau yang disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, jadi peran Indonesia dalam PBB ini yaitu Indonesia mengirimkan personel kepolisian dan militer dalam misi perdamaian ke negara-negara yang berkonflik. Ya, seperti itu lah. Nah, jadi baik ASEAN maupun PBB ini mempunyai tujuan olah. Yang pertama apa? Bisa olah baca? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan. Yang kedua? Menjaga perdamaian. Yang ketiga? Serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Iya. Kemudian adapun tujuan dari PBB olah. Yang pertama apa? Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua? Memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga? Membina kerjasama internasional dalam membangun bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Ya, jadi itulah tujuan dari ASEAN dan PBB ini ya. Nah, bisa kita next. Nah, dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh negara anggota PBB ini pada tahun 2015 itu menyepakati tujuan bersama untuk dicapai pada tahun 2030. Nah, tujuan tersebut terangkum dalam 17 pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, di mana 17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan ini kita lihat pada konsep lah. Yang pertama apa? Menghilangkan kemiskinan. Kemudian yang kedua apa? Menghilangkan kelaparan. Iya, kelaparan. Yang ketiga, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, bisa lihat di PowerPoint saja ya supaya lebih gampang. Yang keempat apa lah? Memberikan pendidikan berkualitas. Yang kelima? Kesetaraan gender. Yang keenam? Menyediakan air bersih dan sanitasi layak. Lanjut. Menyediakan energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan? Menyediakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan? Membangun industri, inovasi, dan infrastruktur. Dan yang ke-10? Mengurangi kesenjangan. Yang ke-11 apa? Membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Kemudian yang ke-12? Memudayakan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13? Menangani perubahan iklim. Yang ke-14? Melestarikan ekosistem lautan. Yang ke-15? Melestarikan ekosistem daratan. Yang ke-16? Mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan yang ke-17? Membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Iya benar, jadi itulah 17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya lah ya. Nah, kita next. Nah, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka suatu negara akan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lainnya, yang dimana kerjasama tersebut harus saling menguntungkan dan saling menghargai. Nah, di mana kerjasama ekonomi tersebut dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan jumlah yang terlibat dan berdasarkan kawasannya olah. Nah, berdasarkan jumlah yang terlibat, ada kerjasama apa saja? Bilateral dan multilateral. Iya, jadi kerjasama berdasarkan jumlah yang terlibat yaitu ada 2, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Nah,
Kerjasama bilateral itu apa, Ola? Kerjasama antara dua negara saja, misalnya Indonesia dan Malaysia bekerja sama di bidang kebudayaan. Iya, benar. Jadi, kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Nah, kemudian kerjasama multilateral, apa, Ola? Kerjasama yang melibatkan banyak negara, misalnya keanggotaan Indonesia dalam organisasi PBB. Iya, benar. Jadi, kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Ya. Kemudian, berdasarkan kawasannya ada kerjasama apa, Ola? Regional. Iya, regional. Jadi kerjasama regional itu adalah kerjasama yang hanya dalam satu kawasan saja, Ola. Contohnya adalah dalam organisasi ASEAN. Nah, karena dalam organisasi ASEAN itu hanya terdapat negara-negara dari kawasan Asia Tenggara saja, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah topik B mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Nah, apakah Ola sudah paham dengan materi yang tadi? Sudah. Sudah. Nah, apakah ada yang ingin Ola tanyakan sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Nah, jadi karena Ola sudah paham atau sudah mengerti dengan topik B ini, di sini kakak ada menyiapkan LKPD untuk topik B. Nah, yang mana ini akan Ola jawab. Silakan, Ola. Bisa isikan nama terlebih dahulu, ya. Ya. Nah, coba Ola baca dengan keras soal nomor 1. Apa kepanjangan ASEAN? Sebutkan negara-negara ASEAN. Iya. Jadi Ola bisa lihat di peta konsep. Kepanjangannya apa? Association of Southeast ASEAN Nation. Iya, bisa Ola tulis kepanjangan ASEAN. Kemudian negara-negara ASEAN ada berapa tadi? 10. Iya, apa saja? Myanmar, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Kamboja, Filipina, Lagi 3. Singapura, Laos, Lagi 1, Brunei. Darussalam. Iya. Coba Ola tulis di sini. Ada. Iya. Nah. Kemudian soal yang kedua. Sebutkan tujuan dibentuknya ASEAN. Iya. Apa tadi tujuannya? Menjaga perdamaian, Lalu? meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Ya, bisa Ola tulis ya biar tidak lupa. Iya. Nah, soal yang ketiga apa, Ola? sebutkan perbedaan kerjasama bilateral dengan kerjasama multilateral. Iya. Apa perbedaannya? Kerjasama bilateral Bisa ditulis. Kerjasama yang dilakukan berapa negara? 2 negara, Iya. Kalau multilateral? 1 negara. Salah. Kalau multilateral itu banyak. Oh, banyak negara. Iya, benar. Iya. Nah, jadi di sini Ola sudah selesai menjawab LKPD yang telah saya berikan. Nah, di sini dapat kakak lihat Ola sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, walaupun tadi Ola masih melihat di peta konsep juga ya, terutama dalam penulisan kepanjangan ASEAN. Nah, rumit menurut Ola ya? Iya. Ya, jadi di sini Ola sudah dapat menyebutkan anggota-anggota ASEAN, kemudian tujuan dibentuknya ASEAN, dan juga perbedaan bilateral dan kerjasama multilateral. Walaupun tadi Ola mengatakan bahwa kerjasama multilateral itu kerjasama yang dilakukan oleh satu negara ya, itu kurang tepat. Nah, jadi kerjasama multilateral itu dilakukan oleh Banyak negara. iya banyak negara. Yang satu negara disebut apa? Regional. Iya benar. Jadi ingat ya Ola, kerjasama itu ada bilateral, multilateral, dan regional. Nah, seperti itu. Baik, karena Ola sudah dapat menjawab LKPD ini, jadi dapat kakak simpulkan pada topik B ini Ola sudah cukup memahami ya pembahasan kita pada topik B ini, dan Ola juga sudah dapat menjawab semua LKPD ini walaupun tidak semuanya benar atau tidak semuanya dengan tepat. Ya, kita beri apresiasi dulu. Nah, selanjutnya karena Ola sudah bisa melewati topik B tadi, kita masuk ke topik C Ola mengenai warisan budaya Indonesia ya.
Iya. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk mengganti peta konsep yang ada di belakang saya. Ya. Ola bisa bantu kakak. Kita taruh di sini dulu. Nah, jadi pada topik C ini kita akan membahas warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, jadi Ola, Indonesia itu memiliki keberagaman yang kaya ya. Ada keberagaman adat istiadat, ada suku bangsa, dan khususnya budaya. Nah, jadi kebudayaan Indonesia yang beragam inilah yang membawa nama Indonesia itu dikenal oleh dunia Ola. Nah, di mana keberagaman itu atau warisan budaya Indonesia ini telah diakui oleh UNESCO. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan UNESCO itu, Ola? UNESCO adalah Organisasi yang membahas pelestarian budaya. Iya, jadi UNESCO itu adalah organisasi PBB yang membahas di bidang pelestarian budaya. Nah, di mana UNESCO ini merupakan kepanjangan dari United Nations Educational, Scientific, dan Cultural Organization. Nah, di mana UNESCO ini membagi warisan budaya Indonesia menjadi dua, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Iya, tak benda. Nah, apakah Ola dapat membedakan apa yang dimaksud dengan warisan budaya benda dan tidak benda itu? Warisan budaya benda adalah warisan yang dapat dilihat atau diraba. Iya. Sedangkan budaya tak benda tidak bisa dipegang dan bersifat abstrak. Iya, benar. Jadi budaya benda itu adalah budaya yang bersifat bisa dipegang ya, seperti itu. Nah, sedangkan budaya tak benda itu merupakan budaya yang tidak bisa diraba atau tidak bisa dirasakan. Nah, contohnya budaya benda apa, Pak? Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Fosil Sangiran, Taman Nasional Loreng. Iya. Nah, jadi itulah contoh budaya benda. Nah, sedangkan budaya tak bendanya adalah Keris, Patulung Wayang, batik, angklung, tari saman, tari tradisional Bali, noken, kapal pinisi, dan pencaksilat. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, kenapa sih keris dan batik itu termasuk budaya tak benda padahal dia dalam berwujud benda? Apakah kalian tahu apa alasannya? Tidak. Tidak. Nah, jadi keris dan batik itu merupakan budaya yang termasuk budaya tak benda karena dia itu termasuk konsep abstrak, ya lah ya. Nah, di mana jika keris dan batik ini tidak terus dilestarikan kepada generasi berikutnya, maka dia bisa hilang. Oleh karena itu dia dikatakan budaya tak benda. Nah, seperti itu lah. Nah, kemudian kita akan membahas cara melestarikan budaya Indonesia lah. Nah, apa saja caranya? Dengan Pendidikan dan kesadaran masyarakat, selain itu, pelestarian dan pengembangan, kemudian penggunaan teknologi, peraturan dan kebijakan, dan budaya sebagai identitas bangsa Indonesia, seleksi budaya asing, partisipasi masyarakat, serta promosi dan pendidikan. iya benar. Jadi apa yang disebutkan oleh tadi merupakan cara melestarikan budaya Indonesia. Nah, kakak ingin tanya nih, apakah Ola suka menari? Suka. Tari apa? Tari pendek. Iya, tari tradisional ya. Nah, jadi dengan Ola melakukan tarian tradisional itu atau dengan menarikan tarian itu juga termasuk bentuk pelestarian budaya Ola ya, pelestarian budaya Bali. Nah, jadi itulah topik kita mengenai topik C, yaitu warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, apakah ada yang ingin Ola tanyakan sebelumnya? Tidak. Tidak. Nah, apakah Ola sudah memahami topik C ini? Sudah. Nah, karena Ola sudah dapat memahami topik C, jadi kita akan menjawab LKPD yang sudah kakak siapkan. Ini ada 2 LKPD topik C. Nah, di mana LKPD yang pertama yaitu terdapat 2 soal yang harus Ola jawab. Nah, kemudian yang kedua yaitu di sini Ola harus memberi tanda centang pada kolom
sesuai dengan warisan budaya, yaitu warisan budaya. Apakah dia warisan budaya benda atau tidak benda? Ya, apakah sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Ola jawab terlebih dahulu soal yang ada di LKPD pertama ini. Coba Ola baca dengan keras. Salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya adalah Apa tadi? UNESCO. Iya, benar. Nah, yang kedua, Bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia? dengan apa tadi? Bangga. Iya. Ada lagi? Ya. Iya. Iya. Nah, selanjutnya Ola harus menjawab LKPD berikutnya. Nah, di sini terdapat soal jelaskan pengertian budaya benda dan tak benda. Nah, tadi Ola sudah dapat menjelaskannya ya dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya isilah kolom kosong berikut dengan tanda centang. Di sini ada warisan budaya apa? Wayang. Nah, wayang itu termasuk benda atau tak benda? Tak benda. Iya, maka Ola tulis centang di kolom tak benda. Ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Candi Borobudur. Ya, itu benda atau tak benda? Benda. Iya. Lanjut. Nah, iya. Baik, sudah selesai ya. Jadi di sini Ola sudah dapat menjawab 2 LKPD dengan baik. Nah, coba kita bahas soal yang pertama. Salah satu organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya adalah UNESCO. Iya, UNESCO. Ola sudah menjawabnya dengan baik dan benar. Nomor 2, bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia? Nah, Ola menulis bangga terhadap produk Indonesia, kemudian memilah budaya asing dan melestarikan tarian khas. Ya, kemudian di sini warisan budaya wayang termasuk budaya. Tak benda. Kemudian Candi Borobudur. Benda. Iya, Candi Prambanan termasuk warisan budaya. Benda. Iya. Kemudian Tari Saman. Tak benda. Iya. Batik. Tak benda. Taman Nasional Komodo. Benda. Iya, warisan budaya benda ya. Kemudian keris. Tak benda. Angklung. Tak benda. Museum Fosil Sangiran. Benda. Iya. Nah, jadi di sini jawaban Ola sudah tepat semua ya dibandingkan dengan LKPD pada topik A dan topik B tadi ya Ola ya. Nah, jadi dapat kakak simpulkan di sini dari topik C ini Ola sudah dapat memahami dengan baik materi yang kita sampaikan tadi dan yang kita pelajari tadi ya Ola ya. Nah, Ola sudah dapat menjawab semua LKPD ini dengan benar. Nah, dapat kakak simpulkan pada bab 4 ini Ola sudah dapat memahami materi dari topik A, topik B, dan topik C dengan baik ya, dengan cukup baik. Nah, Ola sudah dapat menjawab semua LKPD yang kakak berikan. Nah, apakah ada pertanyaan dari Ola sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Nah, baik. Mungkin cukup sekian materi atau pembahasan kita pada hari ini Ola mengenai bab 4 yaitu Indonesia dan masyarakat dunia. Nah, besok kakak akan mengajak Ola karya wisata nih ke Museum Topeng dan Wayang Setia Dharma yang berada di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Kecamatan Ubud. Nah, maka dari itu, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini Ola. Nah, bila ada kesalahan atau ada salah kata, mohon dimaafkan ya Ola. Kakak ucapkan terima kasih kepada Ola dan mari kita haturkan para santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Di sini kami sedang berada di mana, Ola? Museum Topeng dan Wayang. Ya, benar. Jadi di sini saya dan adik saya sedang berada di Museum Topeng dan Wayang Setia Dharma yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Jalan Tegal Dingin, Kecamatan Ubud. Nah, apakah Ola sudah pernah berkunjung ke museum ini sebelumnya? Belum. Belum. Jadi kebetulan Ola belum pernah berkunjung ke museum ini. Nah, kakak jelasin sedikit ya mengenai museum ini. Jadi di museum ini terdapat banyak sekali topeng dan wayang Ola. Nah, dari mancanegara, termasuk juga negara Indonesia. Nah, kemarin Ola kan sudah belajar mengenai warisan budaya Indonesia yang mendunia. Nah, maka dari itu di sini kakak ingin mengajak Ola berkeliling museum ini agar Ola tahu nih warisan budaya Indonesia khususnya dalam kesenian topeng dan wayang. Nah, apakah Ola sudah siap? Sudah. Sudah. Maka dari itu, mari kita masuk ke dalam.
jadi kita sudah berkeliling di museum ini cukup lama ya Ola ya. Nah, bagaimana perasaannya Ola? Senang. Senang. Apa saja yang Ola lihat di museum tadi? Patung, lukisan, dan topeng. Topeng, wayang juga ya. Ya, jadi benar Kak yang dikatakan Ola, di museum ini terdapat kurang lebih 1.300 topeng dan 5.700 wayang. Nah, tadi ada berbagai macam topeng dan wayang juga dari mancanegara. Topengnya apa saja Ola lihat tadi? Topeng Bali Cedulu, topeng mata besi, dan topeng Bali Rarung. Ya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada wayang juga ya. Wayang apa saja? Wayang golek, wayang kulit Bali, wayang kulit Mahabharata. Iya. Nah, jadi topeng dan wayang itu merupakan warisan budaya Indonesia dan juga mungkin terdapat beberapa dari mancanegara. Nah, tadi kita lihat topeng dari Italia, topeng dari Thailand ya, topeng dari Cina juga, dan ada patung-patung dari mancanegara. Nah, menurut Ola, topeng dan wayang ini merupakan warisan budaya benar atau tidak benar? Tak benda. Tak benda. Ya benar. Jadi topeng dan wayang ini termasuk warisan budaya tak benda karena dia merupakan seni pertunjukan ya. Nah, jadi di sini kakak juga meminta Ola untuk mencatat apa saja topeng dan wayang yang Ola lihat tadi ya. Nah, nanti catatan ini bisa Ola simpan agar Ola bisa baca-baca di rumah supaya Ola tahu warisan budaya Indonesia. Nah, mungkin sekian kunjungan museum pada pagi hari ini. Kakak mengucapkan banyak terima kasih kepada Ola dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan Para Santi. Om Santi Santi Santi.